Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Arif Hidayat dengan NPM 227002003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ladder dari program parkiran otomatis. Baik, saya langsung masuk ke PLC-nya. Untuk konfigurasi dari PLC-nya sendiri, di sini saya menggunakan device dengan 24 digital input, 16 relay output, dua analog input dan satu serial line port dan satu ethernet untuk menghubungkan ke HMI-nya. Untuk kadernya sendiri, pertama-tama di sini saya menggunakan VB-Stack sebagai uh, pusat pertemuannya yang dihubungkan ke memori yang di-set sehingga akan terus menyala sampai di reset. Memori ini terhubung ke indikator untuk menyala. Di panel utama ini juga ada PB on yang menggunakan memori, yang mana PB on yang menggunakan memori ini diperuntukkan untuk kebutuhan di HMI-nya, dikarenakan untuk PB start dengan input secara langsung tidak bisa digunakan di HMI-nya. Lalu di sini saya menggunakan input satu untuk mereset dari memori termostatnya, sehingga eh, indikatornya akan mati dan program juga akan mati. Untuk di HMI-nya saya menggunakan M17. Lalu di sini ada input untuk standby, yang mana standby ini berfungsi untuk menjalankan proses manual. Di sini inputnya itu di-outputkan ke coil 08. Untuk penggunaan di HMI-nya menggunakan M18. Di standby ini dilatchingkan menggunakan coil 8, dan untuk mematikannya itu menggunakan indikator menyala atau output dari PB on. Yang berikutnya ada tombol emergency. Di sini saya menggunakan input 2, dan untuk meresetnya menggunakan input 3. Ya, tombol emergency ini dimasukkan ke memori 1 yang diaktifkan sehingga akan terus menyala. Untuk di HMI-nya digunakan M19 dan M36 untuk resetnya. Output dari memori dari emergency-nya ini dihubungkan ke indikator emergency yang akan menyala setiap 1 detik. Untuk mekanisme penyalaan 1 detik, tiap 1 detiknya saya menggunakan 2 buah timer, sehingga jika tombol ditekan indikator akan langsung menyala selama 1 detik. Di sini timernya 1 detik. Setelah timer mencapai 1 detik, output timer akan menyala dan menghitung timer satunya. Timer ini setelah 1 detik akan memotong dari si indikatornya, memotong dari si timernya, dan indikatornya juga akan mati. Mohon maaf, di sini si M1-nya itu akan menyalakan emergency, yang mana indikator emergency, dan menyalakan timer yang akan menyala selama siang. Setelah 1 detik akan menyala. Timer ini akan mereset tombol emergency-nya dan menyalakan timer di bawah yang akan mereset si timer ini sendiri, sehingga akan terus terjadi cycle setiap 1 detik.
Nah, di sini ada label untuk gerbang masuk ke parkiran satu. Di sini sumbernya itu berasal dari put dari PBON di memori M0 yang tadi sudah di-set. Lalu di sensor ini menggunakan sensor div up sehingga akan menyala ketika mendeteksi sinyal naik. Di sini ada indikator standby sehingga ketika dalam keadaan standby, radar tidak bisa sensor tidak bisa mendeteksi. Lalu ada timer ini untuk waktu tunggu dari deteksi sinyal ke gerbang terbuka selama 2 detik. Di sini ada limit parkiran sehingga ketika sudah tercapai nilai batas dari parkirannya maka tidak bisa dibuka. Lalu ini M1 dari emergency untuk sehingga ketika emergency dinyalakan program tidak akan berjalan. Lalu di bawahnya ini ada sensor untuk di HMI-nya saya menggunakan M14 yang di dev up juga sama seperti tadi itu ada indikator standby sehingga tidak bisa dinyalakan dalam keadaan standby. Lalu ada input untuk penyalaan manual ketika dalam keadaan standby saya menggunakan input 15 dan indikator nyala ini digunakan untuk uh, memastikan PB manual tidak bisa dinyalakan apabila program dalam keadaan running. Di sini sama ini memori untuk penggunaan di HMI-nya dan indikator sama seperti di atas ini latching sehingga ketika sensor dinyalakan dia akan terus menghitung. Lalu di sini di rangka 8 ada sensor untuk lewat kendaraan. Jadi ketika kendaraannya lewat digunakan sensor falling edge sehingga setelah lewat baru akan menyala. Ini akan terhubung ke memori 3 yang mana itu akan menyalakan timer. Timer ini setelah menghitung selama 2 detik dia akan memutus di sini di hasil latchingan gerbang masuk sehingga di gerbang atau si portalnya akan mati setelah 2 detik. Untuk di HMI-nya digunakan M15 dengan div down. Di sini juga digunakan indikator standby sehingga ketika keadaan standby sensor tidak akan bisa digunakan. Lalu ini untuk manualnya saya gunakan input 16 dan indikatornya di sini sama seperti di sensor masuk tadi. Ini berguna untuk memastikan si tombol manual tidak bisa digunakan dalam keadaan running. Untuk tombol di HMI-nya digunakan M21 ini sama seperti tadi dan M3 ini fungsinya untuk latching soalnya ini push button jadi ketika dinyalakan satu kali dia tetap nyala. Untuk yang selanjutnya ada gerbang keluar dari parkiran satu. Gerbang keluarnya kurang lebih sama seperti tadi, sumbernya dari M0 dengan sensor rising edge menggunakan input 6 dan ini indikator standby untuk memastikan tidak bisa dinyalakan sensornya dalam keadaan standby. Ini TM3 itu TM dari sini sama seperti tadi dari sensor yang akan menutup gerbangnya. Jadi ketika tercapai nilai 2 detik gerbangnya akan kembali menutup dan mesinnya juga akan terputus. Ini M1 dari emergency, M4 untuk memori sehingga ketika ditekan tombolnya dia akan tetap menyala. Lalu ini M22 itu sama sensor masuk, sensor untuk keluar di parkiran satunya di div up juga, dan ini indikator standby sama untuk memastikan sensor tidak menyala dalam keadaan standby. Lalu ada tombol untuk manualnya
ini saya menggunakan input biasa yang ada indikator nyala sehingga tidak bisa digunakan dalam keadaan running. Untuk di HMI-nya menggunakan M23. Ini timer 2 detik sehingga gerbang baru akan terbuka setelah 2 detik. Lalu ini untuk sensor yang akan menutup gerbangnya digunakan input falling down, input 7, lalu indikator standby. Jadi di sini untuk gerbang keluarnya, seperti tadi sumbernya dari M6, lalu ada sensor racing edge yang akan ke-6, sehingga gerbang akan terbuka ketika posisi racing atau benda racingnya naik. Ini kata standby untuk memastikan sensor tidak bisa digunakan dalam keadaan standby. Lalu TM3 ini dari sini untuk fungsinya untuk mematikan atau menutup gerbang ketika setelah 2 detik dari sensor keluar yang akan menutup gerbang mendeteksi. Ini M1 dari emergency, lalu ini M4 dirutinkan karena sensornya itu push button. Ini M22 itu sensor untuk di HMI-nya, ini menggunakan racing in sama. Ini metode standby sama untuk memastikan sensor tidak bisa berjalan dalam keadaan standby. Lalu ini tombol manualnya, tombol buka manual untuk gerbang keluar parkiran. Ini indikator menyala untuk memastikan tombol manual tidak bisa digunakan dalam keadaan running. Lalu ini tombol manual untuk di HMI dan ini sama seperti indikatornya di atasnya. Untuk nutup gerbangnya itu menggunakan sensor falling edge input 7, indikator standby untuk memastikan sensor sudah bisa digunakan dalam keadaan standby. Ini TM3 itu untuk mereset lacingannya setelah 2 detik. Yang satu ini emergency, yang ini untuk naikin karena ini berupa push button. Lalu ini sensor output, ini sensor menutup gerbang untuk di HMI menggunakan M24 sama seperti inputnya itu menggunakan phone edge. Lalu ini indikator standby sama untuk memastikan sensor tidak bisa digunakan dalam keadaan standby. Lalu di sini ada tombol untuk ada input 18 untuk tombol tutup manual. Ini indikator menyala untuk memastikan si tombol tidak bisa digunakan dalam keadaan running. Ini untuk di versi HMI-nya. Ini ada gerbang masuk untuk di parkiran 2. Untuk programnya sendiri kurang lebih sama dengan gerbang masuk di parkiran 1. Sumber dari M0 menggunakan sensor rising edge di input 8, indikator standby untuk memastikan tidak bisa digunakan dalam keadaan standby. Ini TM5 itu dari sensor yang akan menutupnya, yang mana setelah 2 detik ini setelah 2 detik dari sensor ini dia sinyalnya turun, dia akan mematikan atau menutup gerbangnya. Ini limit dari parkirannya sehingga apabila batas sudah tercapai tidak bisa ada yang masuk lagi sebelum ada yang keluar. Ini M1 dari emergency, lalu M6 itu untuk latchingnya. Untuk di HMI-nya menggunakan M26 dengan rising edge, dan ini sama itu untuk memastikan tidak bisa digunakan dalam keadaan standby. Lalu ini untuk tombol buka manualnya digunakan indikator nyala sehingga tidak bisa digunakan dalam keadaan running. Ini untuk di HMI. Yang berikutnya itu ini untuk menutup gerbangnya di parkiran 2 sama seperti di parkiran 1. Di
sini menggunakan input 9 untuk sensornya, dan ini menggunakan flying edge sehingga akan mulai menyala setelah turun. Lalu ini ada indikator standby untuk memastikan sensor tidak bisa digunakan dalam keadaan standby. Ini time 5 untuk mereset si latchingannya setelah 2 detik. Ini unit perkiraan sehingga sensor tidak bisa mendeteksi setelah batas perkiraan tercapai. Ini M1 untuk emergency. M7 ini itu memori untuk latchingan dari sensornya. Ini untuk di HMI nya sama seperti ini. Lalu ini tombol untuk menutup manualnya itu menggunakan input 20 dan indikator nyala untuk memastikan si tombol tidak bisa digunakan dalam keadaan running. Ini untuk versi HMI-nya. Ini ada gerbang untuk keluarnya. Sumbernya sama dari M0 atau dari BB1. Di sini ada sensor racing edge sama menggunakan input 10 dan indikator standby untuk memastikan sensor tidak bisa digunakan dalam keadaan standby. TM7 ini dari sini untuk mematikan gerbang, untuk menutup gerbang setelah 2 detik dari deteksi falling edge sensor untuknya. M1 itu tombol emergency, ini M8 untuk latching. Ini timer sehingga gerbangnya baru akan terbuka setelah 2 detik. Ini sama seperti ini sensor dan indikator untuk versi HMI-nya. Jadi menggunakan racing edge juga. Lalu ini untuk tombol bukanya sama seperti yang sebelumnya menggunakan input 21 dan indikator menyala untuk memastikan tidak bisa digunakan dalam keadaan running untuk versi HMI-nya. Nah, ini untuk menutup gerbang keluarnya menggunakan sensor falling edge hingga akan mulai menyala setelah dan kadang sinyal turun. Indikator standby untuk memastikan sensor tidak bisa digunakan dalam keadaan standby. Time 7 itu dari sini untuk meresetnya setelah 2 detik. M1 tombol emergency, M9 ini untuk settingannya. Ini versi HMI dari sensor ini. Lalu ada tombol untuk menutup manualnya menggunakan input 22 dan indikator menyala untuk memastikan si tombol tidak bisa digunakan dalam keadaan running. Ini versi HMI. Nah, di sini ada counter untuk menghitung jumlah kendaraan yang masuk ke parkirannya. Di sini gunakan input 12 dan M34 HMI-nya sebagai reset dari counternya. Untuk portal hitungannya itu menggunakan output dari portal masuk di parkiran 1 ini yang di falling edge kan, sehingga baru akan menghitung setelah sinyal turun. Untuk keluarnya menggunakan output dari portal keluar yang parkiran 1 sama di falling edge sehingga baru akan menghitung setelah gerbangnya turun. Setelah tercapai nilainya 10, maka dia akan menyalakan unit parkiran, yang mana unit parkirannya di sini. Ini unit parkiran 2 akan menutup gerbang masuknya sehingga gerbang tidak akan bisa dibuka dan ditutup. Lalu di sini untuk gerbang yang di parkiran 1 ini, yang mana tidak akan bisa digunakan sebelum ada yang keluar. Di sini ada kontrol untuk
parkiran yang kedua. Untuk presetnya digunakan input 13 dan 35 untuk di handle-nya. Untuk count up-nya atau menghitungnya menggunakan ikutan dari portal masuk yang kedua sama di falling edge sehingga baru akan dihitung setelah sinyal turun. Untuk count down-nya itu menggunakan output dari portal keluar perkiraan juga di falling edge juga sehingga baru akan menghitung turun atau berkurang setelah sinyal turun. Ini sama seperti yang counter sebelumnya itu untuk unit parkirnya sehingga apabila nilainya telah tercapai di gerbang masuk parkirnya itu tidak bisa digunakan. Nah ini ada portal manual, ini baru akan menyala apabila indikator standby-nya menyala. Ini tombol masuk manualnya, lalu untuk persiapannya ini juga tombol masuk manualnya yang sama ada ini tuh untuk sensor yang keluar dari parkiran satu untuk membuka gerbang, ini untuk membuka masuk, membuka keluar, ini persiapan ini indikator tutup itu dari sini, dari yang nutupnya, sehingga apabila dalam keadaan menutup si programnya ini tuh akan mati gitu, tidak bisa si indikatornya itu akan mati. Ini disingkirkan ke N10 kalau ini unit parkiran sehingga apabila unitnya telah tercapai si indikatornya akan mati. Ini untuk yang menutup parkiran satu, ini untuk tutup dari masuk, ini versi HMI-nya menggunakan memori. Ini untuk tutup ketika keluar dan versi HMI menggunakan memori. Ini sama seperti tadi, ini segini untuk membuka sehingga indikatornya itu akan mati dalam keadaan dibuka atau bersumber dari standby-nya itu dimatikan. Untuk limit itu untuk memastikan si tombol ini tuh dan si lampu indikatornya akan mati ketika limit perkiraan telah tercapai. Ini M11 untuk settingannya karena ini sistemnya bus kan. Lalu di sini itu ada indikator standby untuk sumbernya juga. Ini masuk manualnya menggunakan input 19, ini untuk buka parkiran juga. Versi ini untuk buka bagian keluarnya dan versi ini di menggunakan M12. Lalu indikator tutup itu untuk mematikan lampu dari si tombol buka manualnya. Ini perkiraan sehingga tombol dan lampunya akan mati setelah ini perkiraan tercapai. Lalu di sini ada sama ini sumber dari indikator standby sehingga hanya akan bisa digunakan apabila ada sumber dari indikator standby-nya. Ini tutup manualnya, tutup manual gerbang masuk ini versi HMI-nya dan ini tutup manual gerbang keluar beserta versi dari HMI-nya. Ini dari indikator yang buka sebelumnya untuk mematikan lampu dari indikator tutupnya. Ini limit perkiraan sehingga ketika limitnya tercapai tidak bisa digunakan dan indikatornya mati. Kalau di bawah sini itu fungsi move untuk counter dan timer sehingga nilai dari counter dan timernya bisa dimunculkan di HUD. Di sini ada versi HMI-nya. Sudah saya buat di panel utama ada tombol on, off, emergency,
reset emergency, reset counter 1, reset counter 2, dan tombol standby. Lalu ini untuk membuka masuk di partilan 1 dan membuka portal keluar di partilan 1. Ini untuk menutup portal masuk dan ini untuk menutup portal keluar di partilan 1. Ini untuk portal masuk, membuka portal masuk, dan untuk membuka portal keluar di partilan 2. Ini untuk menutup portal masuk dan menutup portal keluar di partilan 2. Ini indikatornya, indikator yang akan menyala apabila gerbang dalam keadaan terbuka, dan ini akan menyala dalam keadaan tertutup. Ini juga sama, di indikator ini untuk keadaan running, ini untuk keadaan standby, dan ini untuk keadaan emergency. Di sini ada gerbangnya, ini indikator timer waktu membuka gerbang dan menutup gerbang, sensor masuk dan sensor menutup, sensor terbuka dan menutup. Di sini sensor terbuka untuk keluar dan sensor tertutup untuk keluar. Yang ini juga sama untuk perkiraan 2. Ini jumlah kendaraan yang ada di perkiraannya. Dan di sini ada proses simulasinya. Belum dinyalakan simulasi di sini. Di sini kita nyalakan dulu simulatornya sehingga bisa kita jalankan di line ini. Kita start controllernya, lalu kita masuk ke menu HMI-nya. Kita build terlebih dahulu. Lalu kita simulasikan. Di sini di si HMI-nya itu terdapat tombol on, tombol off, emergency, reset counter untuk perkiraan 1 dan untuk reset perkiraan 2-nya, lalu tombol standby untuk memasuki mode standby. Ini indikator
program dalam keadaan running, indikator standby ini untuk indikator emergency. Ini untuk membuka portal masuk, dan untuk membuka portal keluar itu ini untuk menutup portal masuk dan menutup portal keluar. Ini indikator akan menyala apabila portal terbuka, dan ini akan menyala apabila portal tertutup. Lalu ini untuk sama seperti di perkiraan 1, membuka portal masuk dan membuka portal keluar. Lalu ini untuk menutup portal masuk dan menutup portal keluar di perkiraan 2. Ini indikator akan menyala apabila gerbang terbuka dan akan menyala apabila gerbang tertutup. Kalau di sini ada ini sensor untuk membuka gerbang masuknya, ini untuk menutup gerbang masuk. Di sini sama, ini untuk di parkiran 2 nya, ini gerbangnya. Lalu ini timer untuk indikasi waktu dari sinyal dari push buttonnya sampai gerbang terbuka. Ini juga sama. Lalu ini untuk gerbang tertutupnya. Jadi setelah dinyalakan dia akan menghitung, setelah detik baru gerbang akan tertutup. Ini juga sama. Ini untuk level meternya dari 0 sampai 10. Ini untuk menunjukkan jumlah kendaraan yang ada di parkirannya. Ini untuk di parkiran kedua. Lalu ini sama seperti di sini, untuk sensor membuka timernya untuk membuka sampai 2 detik. Kalau ada gerbangnya, ini untuk sensor menutupnya. Langsung saja kita coba. Nah, ketika tombol running dinyalakan, dia akan menyala. Nah, setelah mendeteksi, dia nanti 2 detik lalu akan terbuka gerbangnya. Lalu ini karena falling edge baru akan dihitung setelah dilepas. Nah, di sini terlihat sudah ada 1 dan meternya sudah terisi 1. Untuk parkiran 2 juga sama. Setelah 2 detik baru terbuka, lalu ini baru akan berjalan setelah dilepas. Setelah itu akan terlihat indikatornya 1 dan ini juga sama. Nah, ini sama seperti tadi, hanya saja untuk keluarnya yang falling edge baru akan menghitung setelah dilepas. Setelah dia keluar, dia kembali kosong, dan di sini komentarnya juga kembali kosong. Nah, di sini juga sama. Belum menghitung setelah tombolnya dilepas. Lalu di sini ada tombol off untuk mematikan, ada tombol emergency. Nah, ketika ditekan, si lampu indikatornya akan menyala setiap 1 detik. Ini untuk mereset emergency-nya. Lalu ini untuk mereset kontrol, kita isi dulu. Nah, ketika kita tekan, akan kembali kosong. Ini untuk memasuki mode standby. Dalam keadaan mode standby, maka namanya bisa digunakan. Ini untuk masuknya, setelah 2 detik dia akan terbuka. Lalu untuk menutup, di sini indikatornya menyala dan dia akan menutup gerbang. Ini untuk parkiran 2 sama. Dan ketika ditutup, indikatornya menyala dan gerbang akan menutup. Ini untuk keluar di parkiran 1, dia akan menyala setelah detik. Lalu nanti tutup. Ini untuk yang kedua, untuk yang keluarnya, dan ini untuk menutupnya. Untuk mematikan standby-nya sendiri itu harus menggunakan tombol on. Standby akan mati dan ini tidak bisa digunakan. Dengan keadaan standby,
si sensor ini juga tidak bisa digunakan. Lalu selanjutnya itu untuk menguji setelah limitnya tercapai. Sini kita hitung dulu sampai 10. Yang partilan 2 juga sama. Nah, di sini sudah tercapai nilai 10. Setelah 10, sensor tidak bisa digunakan dan gerbang tidak akan terbuka. Ini baru akan bisa berjalan lagi setelah ada yang keluar. Nah, setelah ada yang keluar, dia bisa digunakan kembali. Untuk sensor di partilan 2 juga sama. Setelah mencapai 10, dia harus ada yang keluar terlebih dahulu, baru bisa digunakan kembali. Nah, ini nilainya sudah 10, maka gerbang tidak akan bisa terbuka lagi. Belum ada yang keluar terlebih dahulu. Setelah ada yang keluar, baru bisa ada yang masuk lagi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf ya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.